أشهد أن محمدا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'um ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan. Tak lupa lisan kita ini tidak bosan-bosannya, lisan kita ini tidak henti-hentinya untuk selalu mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang mengatur seluruh makhluk hidupnya di alam semesta ini, tanpa sedikit pun di dalam zatnya kelemahan dan kekurangan. Wala ya'udu hifdzuhuma, tidak ada rasa berat dalam diri Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta ini dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Seyogyanya kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, tidak pantas untuk menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak pantas untuk minta pertolongan, minta perlindungan kepada makhluk. Karena hakikatnya makhluk itu
adalah suatu yang lemah, yang perlu pertolongan, perlindungan dari yang maha kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama adalah detik ini, hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat atau anugerah yang sangat luar biasa, yaitu keimanan dan hidayah yang masih tertancap di dalam sanubari kita dan di dalam diri ini, dan wajib kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, kalau kita memahami arti dan tujuan hidup di dunia ini, maka kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tentu akan fokus dengan tujuan hidup tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Atau dalam arti Allah, atau dalam arti yang lain, kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami hakikat tujuan hidup ini, yaitu adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita yang saat ini kita jalani, entah itu sebagai pimpinan, entah itu sebagai direktur, entah itu sebagai pejabat, pedagang, guru, dosen, dan lain sebagainya. Karena kita orang yang beriman, punya tujuan hidup ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga profesi yang kita jalani saat ini kita jalankan dengan amanah yang baik. Karena apa? Tujuan kita adalah ibadah. Sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang baik, yang mensejahterakan rakyatnya dan bukan menyengsarakan rakyatnya. Menjadi pegawai yang baik dan amanah karena niatnya adalah ibadah. Menjadi pedagang yang jujur dan amanah karena hakikat hidup di dunia adalah untuk ibadah. Setiap sendi kehidupan yang kita jalani itu harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang kosong di dalam diri kita untuk menjalankan tujuan yang lain. Karena tujuan hakiki kita, kampung halaman kita bukan di dunia ini. Nanti di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, di dalam salah satu materi di kitab hadis Arba'in Nawawi, syarh hadis Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi, bab niat, di situ dijelaskan ada 3 kategori ibadah yang ada di dalam diri kita atau seorang hamba. Kita termasuk yang mana? Ini hanya syarah dan penjelasan dari beliau sebagai ulama yang terkemuka, dan sampai saat ini kitab beliau masih dipakai jutaan manusia, miliar manusia umat Islam. Hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama, menurut beliau, ayyaf'ala dzalika khaufa minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Ada seorang hamba Allah atau abid yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah pada Allah itu karena rasa takut. Dan ini dijelaskan oleh beliau Imam Nawawi, fahadhihi ibadatul abid. Sama saja dengan ibadahnya seorang budak, seorang hamba. Tidak salah para jemaah ketika kita ibadah takut pada Allah, takut disiksa akan ancamannya, takut dimasukkan ke neraka, itu tidak salah, tidak salah. Tapi menurut beliau ini tingkatan yang pertama. Kenapa diibaratkan dengan seorang abid atau hamba atau budak? Yang namanya budak itu yang kita pahami saat ini di zaman Nabi, yang namanya budak seperti halnya kita membeli rumah, membeli kendaraan yang itu menjadi milik pribadi kita. Kalau sekarang tidak ada budak mungkin ya, karena khadimat atau bantu-bantu rumah kita ataupun pramu bakti itu digaji. Tapi kalau budak tidak, dia kita beli dan kita jadikan sebagai bawahan kita. Bahkan mohon maaf, kalau perempuan, budak perempuan itu sah
menjadi istri kita walaupun tanpa akad nikah. Yang namanya budak, hamba sahaya, kalau tidak taat dengan instruksi majikan, maka dia takut akan disiksa. Dia takut tidak akan dibenarkan pada waktu yang nanti. Ya. Dan kalau kita beribadah takut karena Allah, takut karena disiksa neraka, ataupun takut disiksa kubur, ini kategori yang pertama menurut Imam Nawawi. Yang kedua, ayyab ala dzalika ayyab ala dzalika li talabi thawab wal jannah. Fa hadhihi ibadatut tujjar. Ada seorang hamba atau abid yang beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran surga, maka kata Imam Nawawi ini seperti seorang pedagang. Ibadah seorang pedagang. Kenapa? Yang kita ketahui seorang pedagang, pebisnis, ya, tidak ada ya di dalam benak para penjual atau pedagang mereka menginginkan dagangan yang rugi. Tidak ada. Pasti yang mereka inginkan apa? Barang dagangannya laris dan mendapatkan laba yang besar, mendapatkan untung yang besar. Kalau dalam prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ini di dalam prinsip ekonomi ya. Tapi wallahu alam dalam prinsip yang lain. Ya. Kita mungkin ada yang di antara jamaah yang berprofesi sebagai pedagang, pasti kan ingin untung. Pasti ada lebihnya untuk keluarga kita, ataupun yang punya pegawai ada lebihnya untuk gaji pegawai. Dan ketika kita beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan surganya Allah, kata Imam Nawawi, ini seperti halnya seorang pedagang yang menjajakan barang dagangannya mengharapkan keuntungan. Tidak salah juga para jamaah. Ya, memang tujuan kita ada ke surga, kampung halaman kita. Tidak salah ketika kita beribadah mengharapkan pahala, ketika kita beribadah takut akan siksa Allah, itu nggak salah. Tapi ini kategori yang kedua menurut Imam Nawawi. Yang ketiga, di dalam penjelasan hadis arba'in ini, ayyab ala dzalika haya'an minallah ta'diyatan li haqqil ibadah wa ta'diyatan li syukrillahi ta'ala. Dan ini kategori yang paripurna di antara kita. Ada orang yang beribadah karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menunaikan hak-hak Allah, menunaikan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Atau ta'diyatan li syukrillahi ta'ala, atau menunaikan atau ingin mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paripurna. Karena kenapa para jamaah sekalian? Detik ini para jamaah bisa hadir di sini, salat Jumat saja berjamaah. Di luar sana ada yang mengaku muslim tanpa alasan yang syar'i, bukan musafir, bukan orang yang sakit, masih ada yang tidak salat. Detik ini kita datang ke sini hanya mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah. Kenapa? Hidayah masih melekat pada diri kita. Kenapa ketika ada nanti manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih? Katanya Allah Maha Pengasih, betul. Allah Maha Penyayang, betul. Allah Maha Lembut, betul. Tapi kenapa menyiksa manusia itu bahkan luar biasa dahsyatnya melebihi siksaan di dunia? Ingat para jemaah sekalian, di dunia ini kenapa Allah berikan azab pada mereka, azab neraka nanti di yaumul qiyamah? Allah masih banyak berikan kesempatan kepada manusia kapan untuk bertobat, kapan untuk berubah. Lihat Fir'aun la'natullah alaih. Berapa tahun Nabi Musa mendakwahi dia? Berapa banyak mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa supaya Fir'aun sadar. Tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah laut, tangan bisa mengeluarkan cahaya putih. Allah kirimkan tentaranya berupa belalang, kutu, angin topan. Tapi Fir'aun tidak sadar. Sampai Allah berikan kepada dia azab, ajal, dan tidak beriman pada Allah, ditenggelamkan. Kenapa? Ketika dia disiksa di neraka dengan azab yang pedih, kenapa Allah berikan kesempatan?
Di dunia ini Allah masih berikan kesempatan kita kapan untuk berubah, kapan untuk bertobat. Ketika kesempatan itu tidak diambil, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri. Dan kategori yang ketiga ini, sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita, beliau manusia yang paling sempurna akhlaknya. Beliau dosanya Allah ampuni, yang lalu sekarang akan datang. Dijamin masuk surga. Tapi lihat, ketika beliau sholat, ketika beliau qiyamul lail, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini manusia mulia, surga sudah menantimu. Kenapa engkau itu ibadah sampai seperti ini, kakinya bengkak-bengkak? Apa yang beliau katakan? Afala uhibbu an akun abdan syakura. Apakah kau tidak suka ya Aisyah kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bedakan syakur dengan syukur. Syakur itu hamba Allah yang bersyukur, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan hati, tapi melaksanakan dalam perbuatan. Melaksanakan sholat dan sebagainya. Jadi tanamkan dalam diri kita para jamaah, kalau kita tertinggal sholat malam, ketika kita tertinggal sholat subuh berjamaah, ketika kita tertinggal sholat berjamaah yang lainnya, tanamkan rasa malu. Karena kenapa? Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, inna huquqallah a'zamu min ibadatil 'abd fa asbahu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Sesungguhnya hak-hak Allah itu lebih besar daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita mau tahu para jamaah, harusnya setiap detik itu kita gunakan diri kita untuk beribadah, berzikir. Kita bayangkan, sehari kita hanya sholat 5 kali yang wajibnya saja. Itu juga ada yang berjamaah, ada yang tidak. Ada juga yang tidak melaksanakan sholat sunnahnya. Ingat, kalau kita bandingkan nikmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan, lebih besar mana? Makanya kenapa Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Nikmat yang Allah berikan pada kita itu luar biasa. Jadikan ibadah itu sebuah kebutuhan yang mendesak. Jangan jadikan ibadah pada Allah itu sebagai pekerjaan sampingan. Seperti halnya kita bekerja. Seorang suami mencari nafkah untuk anak istrinya. Kalau tidak mencari nafkah, maka anaknya tidak akan sekolah, tidak akan makan. Seperti halnya kita, kalau tidak makan akan mati. Kalau tidak minum akan mati. Seperti kita nih. Ibadah itu sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak ibadah, seakan-akan ada yang berkurang dalam diri kita. Khawatir hati kita mati. Khawatir iman kita lenyap dalam diri kita. Tanamkan rasa malu. Jadi kalau misal hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita dalam beribadah, tidak salah. Tidak salah. Tapi bukan menjadi protes kita. Jangan salah tujuan para jamaah. Boleh kita mengejar dunia. Tapi kalau kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadikanlah dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Silakan punya mobil, silakan punya rumah yang mewah, tapi bukan menjadi tujuan utama. Kita diberikan rezeki oleh Allah untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Kita punya kendaraan, mobil ataupun motor, digunakan untuk kebaikan. Jangan ada dalam diri kita terbesit niat untuk berbuat maksiat pada Allah. Sampai kita pun ingin jalan-jalan dengan anak-anak kita, tamasya dengan anak kita, rihlah. Yang itu notabene kehidupan dunia. Tapi kita niat untuk kebaikan. Jangan sampai ketika kita mengajak keluarga jalan-jalan, ada niat untuk maksiat. Dan kategori yang ketiga ini, semoga ada dalam diri kita para jamaah sekalian. Ibadah ini sebuah kebutuhan. Jangan sampai ada dalam benak kita orang-orang yang beriman, ibadah ini, sholat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan. Jadi kalau kita hanya niat menggugurkan kewajiban, tidak ada tujuan dalam hidup kita. Tapi kalau niat kita ibadah sebagai tujuan, ketika azan berkumandang, sesibuk apapun kita kecuali di perjalanan, datang ke mushola, datang ke masjid untuk berjamaah. Karena hakikatnya, hari ini kita bisa datang ke sini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman yang masih tertancap dalam diri kita. Hidayah yang masih tertancap dalam diri kita. Dan ini jangan sampai kita sia-siakan. Demikianlah khutbah yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. In aradna al-amana 'ala as-samawati wal jibal fabayna an yahmilna wa ashfaqna min wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya wal mihan wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ومن بلدان المسلمين عام في بلاد فلسطين. اللهم انصرهم من نصر الدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم شتت جماعة اليهود والنصارى. اللهم مزقهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يعطيكم ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة.